Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan lanjutkan untuk pembahasan dan implementasi untuk UKK atau uji kompetensi keahlian untuk paket 3. Untuk judul tugas untuk paket 3 ini mengenai troubleshooting layanan jaringan pada jaringan client server. Jadi ada beberapa kebutuhan dan petunjuk yang perlu kita pahami ya di paket 3 ini. Jadi untuk daftar peralatan di sini ada kebutuhan PC laptop. Nah, nanti untuk PC laptop di sini ini kita akan jadikan server ya untuk membuat database dan web server. Kemudian PC, laptop atau laptop client, kemudian smartphone, switch unmanaged, router board, access point, kabelan tester, komponen seperti crimping, koneksi internet, dan bahan untuk kabel UTP dan RJ45 ya. Nah, kemudian di sini untuk soal tugasnya kita bisa lihat ya. Jadi ketentuannya memiliki sebuah web server dan database server. Jadi nanti kita buat untuk web server dan database server ini di virtual machine untuk servernya ya. Kemudian sebuah router sebagai gateway tadi ya untuk kebutuhan router board. Kemudian sebuah koneksi wireless ini untuk access point. Kemudian sebuah web yang berbasis WordPress. Kemudian klien yang menggunakan wireless itu sebanyak 100 klien yang menggunakan kabel 50 klien dan bandwidth limiter atau kecepatan aksesnya yang menggunakan kabel itu 256 kbps dan yang menggunakan wireless 128 kbps. Kemudian untuk konfigurasi IP router ke internet disesuaikan ya dengan kebutuhan ISP, kemudian IP network untuk local area, alokasinya 10.10.x.0/24, X ini merupakan nomor bangku ya. Nah, X ini kita bisa buat 1 sampai 254 ya. Titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5 sampai titik 254. Nah, pembagian IP dalam local area untuk IP address ini, untuk CIDR ini, itu kita menggunakan VLSM. Nanti kita buat prefixnya /25, /26, dan /29 ya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan ini tadi. Ini untuk wireless 100, untuk kabel 50, dan juga nanti untuk server ya. Nah, untuk topologikalnya seperti ini, dari internet terhubung ke mikrotik. Jadi nanti ini satu kabel atau satu ether atau satu port terhubung ke server, satu port lain terhubung ke switch ini juga ke access point dan ke klien yang menggunakan kabel UTP ya. Nah, jadi di topologi ini saya juga akan explore nanti ya supaya lebih tepat ya. Jadi nanti saya explore itu seperti ini. Jadi kalau kita gunakan nanti ini switch-nya, keterangan tadi switch unmanaged ya. Jadi kalau kita buat ya, saya explore seperti ini ya. Nah, nanti dari modem ISP itu terhubung ke ether. Jadi kita tidak menggunakan switch nanti di sini ya. Cukup port interface router mikrotik, router board mikrotik yang kita gunakan. Nah, nanti dari modem ISP di tempat saya ini, ether 1 ke mikrotik yang ether 1, ether 2-nya ya. Saya menggunakan RB750GL, ether 2-nya ke klien yang terhubung menggunakan kabel, alokasi IP-nya 10.10.11/26 nanti ya untuk VLSM-nya. Untuk perhitungan VLSM-nya karena /26 atau prefix 26 ini itu sebanyak 62 host yang valid yang bisa digunakan. Jadi kebutuhan yang kabel tadi 50 ya. Kemudian ether 3 itu saya alokasikan nanti untuk access point ya. Saya menggunakan TP-Link access point TLWR940N. Lokasi IP address-nya nanti ini ya 10.10.1.129/25. Ini ada 126 host yang valid yang bisa digunakan di prefix 25 ini ya. Tadi kebutuhannya 100 ya untuk wireless. Nah, satu kabel lagi di ether 4 itu ke laptop yang saya install nanti firmware, kemudian Ubuntu server, nanti di atas Ubuntu server itu kita jalankan untuk web server dan database server yang diminta seperti soal tadi ya. Nah, untuk lokasi IP address-nya seperti ini ya. Saya sudah lokasikan, nanti bisa diikuti atau disesuaikan ya. Titik 1 di sini tadi yang X bisa titik 2, titik 3 sesuai nomor bangku.
Untuk klien yang menggunakan kabel 50, wireless 100, untuk server database 1. Nah, ini masing-masing interface-nya kabel di Ether 2, wireless di Ether 3, dan servernya di Ether 4. Nah, ini untuk IP address host ini nanti saya lokasikan di perangkat router, ya. Nanti untuk DHCP pool atau DHCP klien yang didapatkan klien untuk kabel 2-62, untuk kabel, kabel atau wireless 130 sampai 254. Jadi ini ada sebanyak 126, ini 62, dan kita tidak usah paskan ya seperti soal tadi. Kita sesuaikan saja dengan prefix yang sudah kita lokasikan. Nah, untuk 254 ini saya ganti nanti menjadi 253 ya di router. Karena nanti 254-nya saya gunakan untuk access point. Nah, untuk server itu alokasinya /29 prefixnya. Jadi range-nya itu ada 65 sampai 70. 65 nanti di router, dan yang lain ini kita pakai untuk Ubuntu server dan mesin virtual yang kita install di laptop atau di PC ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa konfigurasi yang perlu kita lakukan. Nah, ini saya summary-kan ya. Yang pertama itu kita konfigurasi untuk identitas router, kemudian IP address kita gunakan VLSM tadi ini ya, /26, /25, /29. Kemudian kita konfigurasi gateway, konfigurasi NAT, konfigurasi DNS, konfigurasi NAT, kemudian hotspot. Nah, di hotspot ini tadi diminta kita buat user dan bandwidth limiternya. Kemudian kita konfigurasi access point, kita konfigurasi virtual machine, saya menggunakan VMware, bisa menggunakan varian lain seperti VirtualBox atau Proxmox ya. Nah, kemudian konfigurasi Ubuntu server, di sini nanti sudah kita install VMware-nya, kita install Ubuntu server untuk menjalankan web server dan database server. Kemudian kita konfigurasi nanti dan install juga untuk WordPress, dan kita validasi masing-masing host ya. Nah, selanjutnya di sini saya akses terlebih dahulu untuk mikrotiknya. Di sini kita menggunakan tool Winbox ya. Base-nya GUI nih ya untuk Winbox ini. Ini bisa kita akses. Ini saya remove dulu configuration-nya. Nah, kemudian kita buat untuk identitasnya, untuk mikrotiknya ya. Kita bisa akses melalui menu sistem, identity, kemudian kita buat namanya, misalnya saya buat router gateway gitu ya. Kemudian apply, oke. Kemudian IP address-nya. Nah, di sini dari internet saya mendapatkan IP DHCP ya. Seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, ini saya mendapatkan IP DHCP dari modem ISP nih. Modem ISP IP-nya 192.168.1.1/24. Nah, karena modemnya sudah memberikan IP DHCP atau Octane ke mikrotik, kita bisa manfaatkan fitur IP DHCP client ya, supaya kita dapatkan IP otomatis. IP DHCP client kita add ya, kemudian Ether 1 yang mengarah ke modem ISP, kemudian ini add default route-nya yes, kemudian ini juga dicentang ya, use peer DNS, use peer NTP, kemudian oke. Nah, kita dapat IP 192.168.1.4. Kita bisa lihat di menu IP address. Nah, ini ya yang kita dapatkan, tapi sifatnya dynamic ya, atau dynamic. Nah, ini saya mau buat static saja ya, supaya tidak berubah nantinya. Kita hapus dulu di sini. Nah, di sini bisa kita add lagi 192.168.1.4/24. Nah, ini tersatu, apply dan oke. Nah, kemudian saya tambahkan untuk IP address ini Ether 2 ya, user atau klien yang menggunakan kabel 10.10.1.1/26 ini tadi ya, ini di Ether 2, apply dan oke. Untuk Ether 3 ini untuk wireless nantinya atau hotspot ya, 1.129 ya, 25 ini ya, ini di Ether 3, apply dan oke. Nah, ini satu lagi untuk server ya, ini 65 tadi ya, di PPT saya 29, ini ke Ether 4, apply dan oke. Nah, karena ini menggunakan IP private, kita butuh translasi ya. Nah, supaya bisa masing-masing untuk addressing ini bisa terkoneksi ke internet. Kita bisa manfaatkan fitur IP firewall NAT ya. Kemudian kita add, kemudian di general untuk chain-nya source NAT,
out interface-nya tersatu yang mengarah ke modem ISP, action-nya masquerade, ini nanti yang mentranslate ke IP public ya, ke ISP kita. Nah, kemudian kita bisa set juga untuk DNS-nya, seperti uraian yang saya sampaikan di PPT tadi. Kemudian saya tambahkan untuk DNS-nya 8.8.8.8. Kalau remote request-nya kita yes atau centang, apply, dan OK. Nah, kemudian ini bisa kita validasi ya. Ping 192.168.1.1 ini modem ISP sudah reachable. Kemudian kita tes ke internet. Nah, sebelum kita tes ke internet, kita perlu men-set gateway ya. Gateway-nya tadi modem ISP tadi ya. Kita bisa akses melalui IP route ya. Nah, di sini kita tambahkan manual untuk IP modem ISP 1.1. Apply dan OK ya. Nah, di sini kita bisa ping ke internet. Kita bisa juga ping menggunakan addressing yang sudah kita buat tadi. Source address 10.10.1.1. Ini yang menggunakan kabel untuk kliennya ya. Ini yang menggunakan wireless. Kemudian ini untuk server ya. Nah, selanjutnya kita buat untuk hotspot. Jadi ada kebutuhan hotspot di Ether 3 tadi ya. Kita bisa akses melalui IP hotspot. Kemudian di server, kemudian hotspot setup. Ini kita lokasikan tadi di Ether 3. Kita next. Nah, ini tadi ya, 254-nya saya jadikan 253 karena nanti 254 saya gunakan untuk access point. Ini juga biarkan default ya. Ini juga sudah ada karena sudah kita set tadi ya. Kita buat untuk URL-nya nanti untuk hotspotnya smk.sch.id ya. Kemudian next, ini saya buat passwordnya juga admin. Nah, untuk klien nanti menggunakan laptop atau handphone agar dapat IP dynamic atau Opten, kita perlu membuat IP DHCP kliennya. Kita bisa akses melalui IP DHCP server, DHCP setup. Nah, ini yang menggunakan kalau di hotspot sudah otomatis ya, karena hotspotnya sudah kita setup tadi. Nah, ini yang menggunakan kabel di Ether 2. Ini next, ini juga next, di next, dan next ya. Ini sudah ya. Nah, selanjutnya kita tes untuk pembuatan atau konfigurasi untuk akses point-nya ya. Kita bisa menggunakan browser, Firefox atau Chrome atau yang lain ya. Nah, saya menggunakan TP-Link tadi ya. Jadi kita tinggal akses melalui browser. Jadi kalau akses point-nya baru ataupun masih default, itu bisa kita mendapatkan IP secara otomatis. Ini kabel sudah saya plug ya, masih identifying ya. Ini saya cek statusnya. Kita dapatkan IP terlebih dahulu ya. Ini akses point yang saya gunakan TP-Link. Saya cek terlebih dahulu di sini untuk IP-nya. Nah, ini kita obtain saja. Apply dan OK. Ini kita tunggu ya sampai mendapatkan IP untuk laptop kita ya. Nah, ini sudah dapat ya saya IP 192.168.0.100. Untuk IP default-nya TP-Link access point itu 192.168.0.1. Nah, ini kita bisa set. Ada beberapa parameter yang perlu kita set di sini. Yang pertama itu WPS ini kita disable terlebih dahulu supaya user nanti yang terkoneksi tidak perlu menginput PIN ini. Kemudian ke menu network di LAN ya. Nah, di sini alokasinya tadi 10.10.1.254. Nah, ini untuk subnet masknya 128 ya, 125, kemudian save. Oke, kita tunggu ya, restart untuk akses point-nya.
ada beberapa parameter yang perlu kita setup ya. Jadi nanti akses point ini hanya sebagai seperti perantara ya, IP DHCP nanti kita dapatkan dari MikroTik, kemudian di wireless setting, ini untuk SSID misalnya kita buat SMK TKJ UKK 2024 misalnya ya. Kemudian ini kita biarkan default, kemudian kita save. Kemudian ini wireless security. Nah, ini kita disable dan save ya. Selanjutnya kita disable juga untuk DHCP-nya. Ini DHCP, kemudian kita disable, kemudian kita save, kemudian kita reboot ya untuk access point-nya. Cukup itu saja ya untuk access point-nya yang perlu kita lakukan setup. Jadi untuk di network, di LAN-nya, kemudian DHCP-nya kita disable, wireless-nya wireless security-nya kita disable, nanti user-nya dan wireless security-nya kita dapatkan dari MikroTik ya. Nah ini saya plug terlebih dahulu ke access point-nya ya. Ini bisa kita set untuk kita tes ya, maksud saya yang sudah kita set sebelumnya untuk access point-nya ya. Ini kita akses. Ini ya SSID yang sudah kita buat tadi, SMK TKJ UKK 2024. Oh sorry, di MikroTik itu ada yang belum kita set ya. Kita cek kembali MikroTik-nya. Jadi di MikroTik ini ada yang perlu kita tambahkan. Untuk mempermudahnya coba saya set untuk IP ya 10.10.1 ini nanti untuk server ya.
248 10 10 165. Nah, ini di IP hotspotnya tadi sepertinya belum di setup ya. Nah, ini untuk server profile. Oh, ini sudah ya, hotspot user. Nah, usernya ini perlu kita tambah ya. User profile-nya perlu kita tambah. Ini untuk bandwidth-nya ya. Bandwidth client misalnya ya. Client wireless. Ini kita sesuaikan dengan soal 18K/128K ya. Kemudian apply dan oke. Nah, usernya kita tambah. User 1, passwordnya juga sama ya. Untuk profilnya ini kita pilih bandwidth client wireless yang sudah kita set tadi. Nah, kita tambah sebanyak 5 user ya. Passwordnya juga user 2, profilnya bandwidth client wireless. Ini untuk user 3, passwordnya juga sama, profilnya bandwidth client wireless. Untuk user 4, profilnya juga bandwidth client wireless. Kemudian untuk user 5, passwordnya juga sama, profilnya bandwidth client wireless. Apply dan oke ya. Nah, ini kita bisa tes lagi ya. Nah, satu lagi untuk bandwidth limiter itu untuk di klien yang menggunakan kabel ya. Itu bisa kita set di quiz sini ya. Di sini kita tambahkan misalnya bandwidth klien ya. Ini kita bisa buat IP-nya tadi ya 10.10.1.0/26 atau tinggal kita pilih di sini yang mengarah ke klien yang menggunakan kabel atau Ether 2. Di sini tadi bandwidth-nya 256K ya. Untuk download-nya juga 256K ya. Kilobyte ya. Apply dan oke ya. Ini sudah ada. Nah, selanjutnya ini juga kita tambahkan, kita tes terlebih dahulu ya. Untuk ini saya tes untuk yang menggunakan kabel ya, yang menggunakan kabel terlebih dahulu. Ini untuk wireless-nya saya disconnect. Ini yang menggunakan kabel, tadi sudah kita set DHCP-nya ya. Ini saya obtainkan terlebih dahulu. Oke dan oke. Kita cek apakah mendapatkan IP ya yang sudah kita set DHCP tadi. Ini kita bisa lihat di status ya. Kita cek. Ini sudah mendapatkan IP ya. Ini bisa kita cek sudah ke internet. Jadi kita bisa 10.10.162 untuk IP yang didapatkan. Jadi kita bisa tes ya menggunakan CMD. Kita ping ke gateway terlebih dahulu 1.1 ya. Kemudian ke modem ISP 192.168.1.1. Ini tadi kita cek lagi ya. Status ini sudah internet sebenarnya ya. Details sudah dapat IP. Kalau ke internet ini sudah ya ke internetnya. Ini ke modem ISP yang tidak reachable ya. Internet sudah reachable kalau kita testing ke Kompas misalnya. Ini juga sudah reachable ya. Jadi kita bisa akses internet ya. Kompas.com ya. Atau yahoo.com ya. Ini terlihat lambat ya karena
bandwidth yang kita set tadi hanya 256 ya. Kita bisa tes speed test misalnya, speedtest.net ya. Karena bandwidth yang kita set tadi hanya 256 kbps ya. Susah dia kalau ini saya disable terlebih dahulu. Kalau dia DHCP dia susah aksesnya ya untuk IP laptopnya karena ada virtual yang aktif. Ini kita tes lagi ya. Ini virtualnya sudah saya disable semua ya. Kalau di sini saya memastikan tadi untuk IP modem ISP 192.168.1.1. Sini reachable. Ini menggunakan source-nya 10.10.1.1. Ini juga reachable. Tapi dari sini tadi tidak perlu sih itu, yang penting sudah terkoneksi ke internet. Cuma saya penasaran kenapa modemnya. Nah ini sudah ya. Selanjutnya sudah kita tes sekarang untuk lambat ya. Ini kita cepatkan saja baiknya. Jadi nanti kalau untuk mengerjakan soal disesuaikan saja ya. Tapi untuk implementasi ini saya ini saja ya. Apa namanya? Besarkan saja ini. Ini 10 M Mbps ini ya. Play dan oke. Ini juga saya buat 10 M. Ini 10 M. Apply dan oke. Saya reboot ya untuk mikrotiknya. Selanjutnya ya, kita set untuk access point-nya ya. Ini kita cek terlebih dahulu. Kita tes maksud saya untuk access point-nya sebentar ya. Untuk routernya masih reboot atau restart ya. Ini baru saya restart. Ini ya, untuk access point-nya kita tes ya. Yang sudah kita set up hotspot. Kita tunggu ya. Nah, di sini bisa kita tes misalnya, nah ini ya, untuk hotspotnya
kita bisa tes user 1 yang sudah kita buat tadi, passwordnya juga user 1, kita connect ya. Nah, ini sudah bisa mengakses internet. Nah, kita bisa tes lagi ya, dengan URL yang kita buat DNS tadi, sch.id. Ya. Ini kita login terlebih dahulu, login lagi. Nah, ini user 2 ya. User 2, begitu juga seterusnya ya. Sebanyak 5 user dan berapapun user yang kita buat ya. Ini juga sudah login ya dan sudah mendapatkan IP address. Seperti itu ya untuk pengetesan hotspotnya. Kita bisa tes nanti juga di Mikrotik. Selanjutnya kita install untuk ini ya. Ini sudah ya. Ini sudah. Ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Nah, sekarang kita install untuk virtual machine atau firmware. Di sini saya menggunakan firmware. Di sini kita akses terlebih dahulu untuk firmware-nya. Nah, di atas firmware ini kita install Ubuntu Server ataupun ini kita power on dulu ya. Kita bisa install di Linux varian lain ya selain Ubuntu ini. Ini kita tunggu bootnya ya. Nah, sebelumnya ini saya cek terlebih dahulu ya. Karena nanti agar mudah untuk instalasi, saya buat untuk adapternya ini bridge saja ya. Ini oke. Kita tunggu untuk bootnya. Jadi nanti laptop ke Ubuntu server ini bisa diakses dari laptop saya atau secara remote nantinya ya. Kita tunggu untuk bootnya ya. Di sini saya login terlebih dahulu. Sudo su. Nah, IP-nya sudah saya set 10.10.1.66. Jadi dari laptop saya ini sudah bisa saya akses ya. Ping 10.10.166. Kita lihat terlebih dahulu ya, belum bisa diakses. Coba kita ping 10.10.166. Kemudian gateway-nya 65. Nah, ini kita pastikan kita stop terlebih dahulu. Ini kita power off ya. Ini kita cek lagi untuk interface-nya itu sudah bridge ya. Kemudian oke, kita lihat di virtual network editor-nya. Kemudian change setting. Kemudian di sini sudah Realtek ya. Ini untuk adapter laptop saya. Kemudian ini saya start lagi atau power on ya untuk Ubuntu servernya. Jadi nanti untuk install Ubuntu server di firmware, install firmware, nanti di link deskripsi saya share ya. Saya sudah di video sebelumnya sudah saya buat. Kita tunggu untuk proses bootnya ya. Saya akses kembali ya. Untuk gateway-nya coba dari sini ya. Oh, sorry. Ini saya plug terlebih dahulu untuk interface-nya ya. Ether 4 di Mikrotik karena lokasinya tadi di Ether 4. Ini kita tunggu lagi ya. Untuk ping-nya di sini kita lihat. Nah, di sini sudah replay ya. Untuk ke gateway, kita tes ke internet.
Nah, di sini juga sudah reachable. Nah, di sini saya akses menggunakan putih ya, 10.10.1.66 accept ya. Kemudian saya login. Nah, di sini akan kita install untuk web server dan database servernya. Untuk web servernya kita install Apache. Apache ini web server yang free ya, yang kita gunakan nanti untuk URL atau protokol HTTP ya, yang akan kita gunakan untuk menginstal WordPress-nya nantinya. Nah, di sini jadi saya tinggal copy paste nanti ya. Ketika komennya yang panjang yang mungkin saya tidak ingat. Nah, selanjutnya pertama kita update terlebih dahulu ya. apt update. Ini saja dulu ya, kita update dan bisa kita upgrade nanti terlalu lama. Nah, kemudian kita install untuk Apache-nya dan PHP ya. Nah, Apache itu kita install dengan perintah, kita tunggu ya, masih proses. Di sini ada kebutuhan untuk upgrade sebenarnya. Kita upgrade terlebih dahulu saja ya. Tapi memang membutuhkan waktu yang lama. Ya, di sini kita apt upgrade. Kita tunggu ya. Jadi prosesnya ini butuh waktu ya untuk upgrade, tapi karena ada kebutuhan tadi harus di-upgrade. Jadi nanti di sini kita install untuk seperti saya sebut tadi untuk web server dan database servernya. Untuk web server yang free atau open source-nya kita gunakan Apache, dan untuk database-nya kita gunakan nanti MariaDB ya. Ini saya lihat untuk ini harus aktif dia ya. Nah, ini harus aktif. Di sini tadi saya belum bisa ping karena di sini untuk di Ether 4 itu tidak di DHCP ya, tapi statik. Jadi di sini bisa kita buat statik ya, 10, 166, 65 tadi di mikrotik, 66 di Ubuntu server. Jadi saya buat di sini misalnya 70 ya. Ini 255, 255, 248, 10, 10, 165 untuk gateway-nya. Ini saya buat saja IP modem ya. 11 ini saya tambahkan 8.8.8.8
oke dan oke ya. Jadi saya bisa ping ke ini ya, apa namanya, ke web servernya. Ini juga sudah bisa terkoneksi ke internet harusnya ya. Kalau kita ping ya, kita tunggu ya, masih progres sebentar lagi nih, sudah selesai di download dan diinstal, tinggal di ekstrak ya untuk package-package-nya. Setelah ini kita akan install untuk Apache-nya ya. Kita install untuk Apache 2 untuk web servernya. apt install Apache 2 ya untuk Apache-nya. Yes, kita tunggu. Selanjutnya kita enable ya untuk Apache-nya, systemctl enable Apache 2. Kita bisa cek statusnya ya untuk Apache yang sudah kita enable ini. Kita bisa lihat di browser kita ya. Misalnya kita akses IP address-nya 10.10.1.66 ya. Nah, ini untuk Apache-nya sudah works ya. Nah, selanjutnya untuk Apache sudah kita enable. Kita bisa lihat juga di sini systemctl status Apache 2 ya. Di sini sudah aktif running ya. Nah, selanjutnya kita install untuk PHP-nya ya. Nah, di sini komennya panjang, jadi saya tinggal copy paste ya. Ini nanti kalau ada kebutuhan bisa diminta. Atau nanti saya paste juga di link deskripsi ya.
Selanjutnya kita lihat versinya ya yang sudah kita install. Nah ini sudah ada ya PHP 8.1.2. Nah kemudian kita install untuk MariaDB-nya, untuk database servernya ya. apt install MariaDB server, kemudian MariaDB client ya. Kemudian saya enable ya systemctl enable minus now MariaDB ya. Ini sudah di enable, kemudian kita bisa cek statusnya systemctl status MariaDB. Ini sudah aktif running ya untuk MariaDB-nya. Nah, kemudian kita buat secure database-nya ya untuk password dan lain-lainnya. MySQL_secure_installation. Ini kita enter, ini kita yes kan saja ya. Ini juga change password yes. Ini passwordnya saya buat admin. Nah, remove ya, disallow ya. Ini secara remote ya, pakai bisa kita akses. Ini juga yes ya. Ini reload yes juga. Kemudian kita buat untuk kita akses ya untuk MySQL-nya, MySQL min.u, kemudian min.u itu user ya, min.p ini parameternya, passwordnya aja tadi admin, ini sudah saya bisa akses. Saya buat user ya, create user, misalnya saya buat usernya Damanik, kemudian add tanda petik ya, localhost, kemudian identify ya, identify, kemudian by password, saya buat misalnya passwordnya admin juga ya, ini titik koma, enter, pastikan query oke ya, artinya dia sukses. Kemudian saya buat database-nya, create database, saya buat WordPress saja, WordPress titik koma, enter. Kemudian ini untuk privilege-nya ya, grant all privilege on namanya ya, WordPress yang saya buat tadi ya, on titik to Damanik tadi untuk usernya, kemudian localhost ini titik koma ya, jangan lupa, kemudian plus privilege, kemudian exit ya. Nah, selanjutnya kita install untuk WordPress-nya ya. Kita install dulu untuk zip atau rar-nya ya. apt install wget unzip, ini seperti WinZip atau WinRAR ya di Windows. Nanti untuk file WordPress-nya harus kita ekstrak terlebih dahulu. Kita bisa download ya. wget https://wordpress.org.zip ya. Ini download ya.
untuk WordPress-nya. Setelah itu baru kita restore ya, ekstrak ya. Kita tunggu ya sekitar 1 menit ya, lebih kurang. Kita lihat ya, sudah ada ya. Kemudian kita ekstrak, unzip. Nah, ini kita restore saja ya, yang ini kita hapus ya. Tapi ini kita pindah dulu untuk file WordPress ini ya. Untuk memindahnya kita buat ya, move WordPress ke path ini ya, var WordPress var ya, www.html ya, ke path ini ya. Ini tinggal kita bisa hapus ya, remove. Ini kita hapus, kita biarkan juga tidak apa-apa ya. Ini saya hapus saja. Kemudian untuk permissionnya ya, chown www-data.2 www-data spasi R besar, chown ya, kurang fetnya belum ya, var www.html WordPress ya, kemudian chmod min r 755 var, kemudian www.html WordPress ya. Nah, kemudian kita konfigur untuk Apache-nya ya. Nano etc Apache ya. Apache 2 set available WordPress configuration ya. Di file configuration ini, WordPress configuration. Nah, ini kita tambahkan karena scriptnya agak panjang. Jadi saya copy paste ya dari sini ya, virtual host ini sampai virtual host ini saya save ya. Kemudian saya enable ya untuk hostnya A2 invite WordPress configuration. Ini sudah saya enable. Kemudian satu lagi untuk perintahnya A2 nmod rewrite ya. Ini mengaktifkan ya. Kita juga harus disable A2 di site 000 minus default configuration-nya kita disable ya. Selanjutnya kita restart sistem ctl restart
Apache 2. Kemudian kita akses ya, sudah kita restart, kita akses lagi ya, apakah sudah ada WordPress-nya? Ini sudah ada ya, tinggal kita next, kita buat untuk database tadi saya buat adalah WordPress untuk username admin, passwordnya saya buat juga admin ya. Kemudian submit. Ini username tadi Damanik, sorry. Run the installation ya. Ini set title-nya misalnya SMK TKJ blog ya. Username-nya saya buat Damanik, passwordnya admin 12345. Ini confirm. Emailnya saya buat, kemudian ini kita centang saja, install WordPress ya. Nah, kita login menggunakan username dan password yang kita buat tadi, admin 12345, login ya. Nah, di sini kita tinggal edit untuk blog atau media yang akan kita tampilkan. Contohnya kita buat add new post ya. Di sini saya tambahkan welcome to my first blog ya, SMK TKJ. Ini saya buat juga isinya ya. Paket uji kompetensi dan keahlian UKK 3 ya. Ini kita bisa publish, kemudian kita view post ya. Nah, ini yang kita buat ya. Jadi kita dari klien pun misalnya menggunakan ini kabel ya. Ini kabel tadi ya. Ini saya menggunakan wireless, jadi kabelnya saya disconnect dulu ya. Ini kabelnya saya disconnect, jadi usernya yang menggunakan access point ya, access point SMK TKJ ini ya, itu sudah bisa mengakses untuk website yang kita buat ya. Ini saya close 10.10.1.66 ya. Oh sorry. Ini ya yang kita buat tadi untuk webnya berbasis WordPress ya. Ini dia. Ini kita kalau buka yang saya isi tadi ini ya. Seperti itu ya untuk paket 3, silahkan ditanyakan. Sepertinya videonya sudah cukup lama ini. Ya, terima kasih. Nanti saya share untuk videonya. Untuk skrip yang dibutuhkan tadi. Dan silakan ditanyakan kalau ada kendala ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.